Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak. Ini dari tape ya. Aku punya tape singkong 300 gram. Ini kita haluskan. Kita pecek-pecek sampai halus banget. Kita hilangin tulang tengahnya. Ini adalah jajanan zaman dulu, tapi rasanya tuh enak. Bisa dicobain di rumah, bisa untuk camilan, jualan, atau isian snack box juga boleh. Terus seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah agak halus seperti ini kita tambahkan sedikit garam untuk rasa supaya lebih enak, sekitar setengah sendok teh aja. Kemudian 2 sendok teh gula. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah kira-kira tercampur rata semuanya, gula, garam, dan tapenya ini, kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu protein sedang atau terigu serbaguna. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ini bisa menggunakan tangan supaya lebih cepat tercampur. Kalau misalkan masih terlalu lembek, bisa ditambahkan lagi tepungnya. Tapi kalau terlalu kering, tambahkan sedikit air ya. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini, siap kita gunakan. Ini udah tercampur rata semuanya antara tape, tepung, garam, gulanya. Kita siapkan wadah bersih di sini. Kemudian aku gunakan seres coklat untuk isian. Bisa menggunakan keju atau gula merah atau selai nanas juga boleh, sesuaikan selera aja adanya di rumah apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil adonan secukupnya, segini aja. Kita bulatkan. Kemudian kita pipihkan seperti ini. Kita tambahkan isian. Aku pakai seres yang lebih praktis ya, nggak sulit kalau pakai seres tuh. Kita bulatkan lagi. Bentuk sehalus mungkin. Kemudian kita agak pipihkan seperti ini. Kita pipihkan seperti ini. Kita sisihkan dahulu. Ambil adonan segini aja. Kita tipiskan atau pipihkan. Tambahkan isian. Kemudian kita bulatkan lagi. Pokoknya besar kecilnya ini sesuaikan selera ya. Kalau misalkan suka lebih besar-besar, boleh lebih banyak lagi bikin adonannya. Kemudian kita tipiskan. Setelah selesai semuanya, ini kita sisihkan dahulu sebentar. Kemudian dalam wadah bersih kita siapkan 3 sendok makan terigu protein sedang atau terigu serbaguna. Atau kalau misalkan kurang nanti bisa ditambah ya. Kemudian tambahkan air secukupnya. Jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer ya. Kira-kira aja. Ini aku gunakan air sekitar 150 ml. Pokoknya kalau terlalu kental bisa ditambah sedikit lagi airnya, atau kalau terlalu encer bisa ditambahkan lagi sedikit tepung. Kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan sebentar. Kemudian kita siapkan tepung roti secukupnya. Ini udah siap kita gunakannya. Kita ambil adonan yang sudah kita kasih isian tadi, celupkan di sini sampai rata. Kemudian kita tambahkan ke dalam tepung roti sini. Kita guling-gulingkan. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Pokoknya ini bikinnya gampang banget dan nanti rasanya tuh
enak ya. Kita tambahkan adonan ke sini yang sudah kita kasih isian. Lumurin dengan tepung basah. Kita gulingkan ke dalam tepung roti sampai rata. Tuh, hasilnya seperti ini. Ini sudah selesai semuanya. Kita lumurin dengan tepung panir atau tepung roti. Kita siapkan minyak banyak untuk menggoreng. Kita gunakan api sedang aja. Panaskan minyak. Biarkan sampai minyaknya panas dahulu. Setelah kira-kira panas, kita goreng sampai kuning keemasan atau sampai matang. Goreng semuanya penggorengan aja. Kita bisa bolak-balik supaya matangnya rata. Setelah kira-kira matang atau kuning keemasan ya, kita angkat, kita tiriskan, kita goreng yang selanjutnya. Ini sudah selesai, kita goreng semuanya. Seperti ini hasil akhirnya, jadinya tadi 9 butir dengan ukuran seperti ini. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa cobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku coba makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, dalamnya tuh seperti ini. Rasanya tuh gurih, renyah, ada manisnya. Bisa cobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Manis, enak. Hari ini aku akan buat camilan enak lagi. Di sini aku siapkan 100 gram kelapa serut yang dihilangin kulit coklatnya. Pilih kelapa yang agak muda, jadi rasanya agak manis ya. Tambahkan sepucuk sendok teh garam. Kemudian kita campur sampai rata. Kemudian kita kukus selama 5-10 menit. Kita gunakan api sedang aja. Kemudian dalam wadah ini kita masukkan 7 sendok makan tepung tapioka atau kurang lebih 100 gram. Kemudian 7 sendok makan tepung terigu protein sedang, kurang lebih juga 7 sendok makan. Tambahkan vanili 1/4 sendok teh. Tambahkan secipit garam. Aduk sampai tercampur rata. Kita campur ya. Kemudian di sini kita tambahkan 150 ml air panas. Tangan harus bersih. Kita aduk sampai tercampur. Kalau misalkan kelembekan, bisa ditambahkan sedikit lagi tepungnya. Kita masukkan airnya secara bertahap. Kalau misalkan dirasa udah cukup, jangan ditambahkan lagi. Ini kita olenin sampai kalis. Kita masukkan semuanya. Setelah kita ulenin sampai kalis, ini kita bagi menjadi 2. Kita tambahkan
satu bagian ini dengan warna hijau atau pasta pandan secukupnya, dan satu bagian lagi dengan pasta merah atau pasta strawberry. Kita aduk sampai tercampur rata. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah yang hijau kita campur rata, kemudian yang merah juga kita aduk sampai rata. Setelah kita campur rata seperti ini udah siap kita gunakan. Kita sisihkan sebentar. Kemudian di sini aku gunakan 2 buah pisang raja. Kalau kurang pisangnya ini bisa ditambah. Sudah siap kita gunakan. Taburi, tatakan dengan sedikit tepung. Aku gunakan tepung protein sedang. Kemudian kita pipihkan adonan yang sudah kita buat tadi, setipis mungkin. Kita tipiskan. Kalau misalkan nggak punya rolling pin, bisa menggunakan gelas ya. Jangan terlalu tebal, bikin setipis mungkin. Sudah cukup. Kita taruh pisang di tengahnya. Kita potong bagian sampingnya ini yang sisa. Kita sisihkan dahulu. Kemudian kita lipat ke dalam. Kita bungkus pisangnya ini ya, seperti ini. Kita tutup rapat bagian atasnya. Kemudian kita sisihkan dahulu. Kita buat yang sama untuk adonan berikutnya. Taruh pisang di tengah, kita potong bagian pinggirnya. Kemudian kita tutup kembali, kita rapatkan. Ini udah siap kita gunakan. Kita rebus air sampai mendidih. Gunakan api sedang aja. Setelah mendidih, ini kita rebus selama 7-10 menit atau sampai matang. Kalau misalkan bikin banyak, bisa ditambah ya adonannya atau pisangnya juga. Setelah mengapung dan matang, kita tunggu selama 2-3 menit sampai benar-benar matang. Kemudian ini kita tiriskan. Matikan apinya. Kita gulingkan ke atas kelapa parut yang sudah kita kukus tadi ya. Kita gulingkan di sini, ratakan. Kemudian kita potong-potong. Bagian dalamnya aku menggunakan pisau supaya lebih enak motongnya. Seperti ini hasil akhirnya setelah dipotong. Kemudian kita rebus air gula merahnya atau kita buat kuah gula merahnya. Di sini aku siapkan setengah sendok makan tepung maizena, bahkan sekitar 1 sendok makan air. Aduk sampai bercampur rata. Kita sisihkan dahulu. Kemudian aku gunakan 100 gram gula merah. Ini kita sisir atau kita cacah seperti ini juga boleh, supaya lebih cepat larut. Ini udah siap kita gunakan. Kita taruh ke dalam wadah bersih. Gulanya sudah kita cacah tadi. Dan di sini kita tambahkan daun pandan segini aja, 2 sendok makan gula putih, sepucuk sendok teh garam. Tambahkan 100 ml air. Kemudian kita rebus sampai gulanya ini larut ya. Kita gunakan api kecil aja. Setelah mendidih dan gulanya ini larut, kita tambahkan larutan tepung maizena yang sudah kita buat tadi. Kalau misalkan suka lebih kental, bisa ditambahkan lagi larutan tepung maizenanya ya. Tapi karena aku nggak suka kental, jadi seperti ini aja udah cukup. Tuh seperti ini, udah mendidih, gulanya larut. Kita matikan apinya.
Kuah gula merahnya sudah matang, ini udah siap disajikan. Bikinnya gampang, rasanya enak, bisa cobain di rumah. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.